Halo semuanya, selamat datang di channel cerita Donghua ID. Tanpa basa-basi lagi mari kita melanjutkan cerita sebelumnya. Selamat mendengarkan. Bab 11 Serang dalam kemarahan dan tekan. Liu Baoming sudah terbakar oleh nafsu. Wanita seperti peri di depannya adalah apa yang dia impikan. Pikirkan tentang itu siang dan malam. Tapi tidak peduli seberapa penuh perhatiannya, Ling Feiyu mengabaikannya. Hari ini, akhirnya menemukan kesempatan. Ling Feiyu berinisiatif untuk mengirimkannya ke pintu, dan Liu Baoming sangat bersemangat memikirkan bisa segera mencium fangs, dan memasak nasi mentah menjadi nasi matang. Melihat Liu Baoming, dia hendak menerkam di depan Ling Feiyu. Ling Feiyu, yang tangan dan kakinya lemah, menggigit bibir merahnya dan menusuk dengan pedang. Liu Baoming mengangkat tangannya dengan telapak tangan dan menjatuhkan pedang panjang di tangan Ling Feiyu, dan kekuatannya juga mengejutkan tubuh Ling Feiyu dan mundur ke sudut. Ling Feiyu, kamu menghirup 13 bubuk tulang rawan, bahkan jika kamu adalah pembudidaya alam laut, itu tidak berguna. Saya menyarankan Anda untuk tidak melawan, karena perlawanan Anda tidak ada artinya. Lebih baik mengikuti saya dengan baik, saya pasti akan membuat Anda merasakan apa yang disebut indah ke atas. Apa yang salah dengan mengikuti saya? Jika Yun Hao tidak bisa memberikannya padamu, aku bisa memberikannya. 100.000 Yun Hao, bersama-sama, tidak layak memberi saya sepatu Liu Baoming. Napas Liu Baoming sangat berat, dia menyeringai, dan sekali lagi bergegas menuju Ling Feiyu. Saat itulah itu terjadi, angin kencang menyapu. Liu Baoming hanya merasa angin kencang sedang berburu, dan dampaknya membuat seluruh tubuhnya menderita rasa sakit yang parah, dan permukaan kulitnya langsung terpotong menjadi retakan. Lalu, ini ledakan, perut Liu Baoming dipukul dengan keras. Dan tubuhnya, seperti busur melengkung, terbang terbalik. Maaf aku tidak bisa menghampirimu sejak awal. Suara Yun Hao terdengar di telinga Ling Feiyu. Ling Feiyu tampak tercengang, menatap Yun Hao yang tiba-tiba muncul, dan dalam sekejap, matanya memerah. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, Liu Baoming berkata bahwa Suyin ingin mengujimu. Suara Ling Feiyu tersedak dan terisak dan berkata, pada saat ini, yang dikhawatirkan Ling Feiyu adalah keselamatannya. Di hati Yun Hao, kehangatan mengalir. Dia memeluk Ling Feiyu dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, dia mengklik beberapa titik akupuntur penting dan pribadi di tubuh Ling Feiyu. Ling Feiyu hanya merasa bahwa posisi yang ditunjuk oleh jari Yun Hao mati rasa, dan hal yang ajaib adalah tubuhnya yang lemah dan lemah karena keracunan pulih banyak dalam sekejap. Yun Hao, kamu, Ling Feiyu terkejut di dalam hatinya. Metode Yun Hao sungguh luar biasa. Tanpa menunggu Ling Feiyu selesai berbicara, Yun Hao memotongnya dan berkata dengan lembut, selama ini, kamulah yang membantuku mengatasi masalah. Hari ini, serahkan padaku untuk menanganinya. Diawasi oleh tatapan penuh kasih sayang dan hangat Yun Hao, Ling Feiyu bingung sejenak, mengangguk dan berkata, oke. Dia sudah lama menantikan hari ini. Untuk waktu yang lama, yang lain mengatakan bahwa Yun Hao dan tidak dapat menopang lumpur di dinding. Tapi dia selalu bersikeras berada di sisi Yun Hao. Dia telah menunggu, dia sangat berharap suatu hari, Yun Hao akan berubah menjadi lebih baik. Hari, apakah hari ini? Raungan marah datang dari mulut Liu Baoming. Dengan luka yang terpotong di sekujur tubuhnya dan jejak kaki yang jelas di perutnya, dia bangkit dari tanah. Yun Hao, kamu masih bisa keluar dari ruang alkimia tuanku hidup-hidup. Itu takdirmu, tetapi bahkan jika kamu melarikan diri, lalu apa? Kamu menyerangku di Menara Baodan, aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar dari gedung Baodan hidup-hidup. Tepat, aku akan bermain dengan tunanganmu sepuasnya. Aku akan menggantung kotoranmu di sisi tempat tidur, sehingga kamu bisa melihat dengan matamu sendiri bagaimana aku bermain dengan Ling Feiyu, pelacur ini, hahaha. Inilah harga yang Anda bayar untuk berdosa terhadapku dan menyerangku. Aku akan membuatmu merasakan apa artinya merasa lebih menyakitkan daripada kematian. Tatapan lembut, Yun Hao menjauh dari tubuh Ling Feiyu dan menatap Liu Baoming, dan sudah ada hawa dingin yang melonjak di matanya. Liu Baoming berteriak, saya tahu, Anda diam-diam berkultivasi, dan Anda memiliki kekuatan untuk berada di puncak alam induksi Qi. Tapi, aku adalah alam Yuan sejati. Bahkan jika kamu bisa berkultivasi sekarang, di mataku, kamu masih. Saat
kata-kata itu jatuh, dia melangkah keluar dan bergegas menuju Yun Hao. Kultivasi alam Yuan sejati tiba-tiba meletus, dan semburan api melonjak. Alkemis semuanya terlahir dekat dengan vitalitas atribut api, jadi pada saat ini, Liu Baoming sedang memobilisasi vitalitas atribut api. Telapak tangannya mengepal, dan api di permukaan tinjunya menyatu menjadi bola api, dan dengan jentikan lengannya, bola api itu menghantam Yun Hao. Mata Yun Hao bersinar dengan jijik. Hah, pedang itu terhunus. Pedang Qi itu dingin, dan dalam sekejap, itu membelah bola api menjadi dua dan meledak. Liu Baoming terkejut. Saat berikutnya, di matanya, dia sudah kehilangan sosok Yun Hao, dan bahkan kehilangan persepsinya tentang segala sesuatu di sekitarnya. Karena, dia benar-benar kewalahan oleh cahaya pedang yang menyilaukan. Kotoran, ujung tajam menembus perutnya dan merobek dantiannya. Ah! Liu Baoming menjerit mengerikan seperti membunuh babi. Kemudian, ledakan, tangan dan kaki, Liu Baoming semuanya disilangkan oleh pedang dingin, dan tendon serta tendon tangan dan kakinya semuanya patah. Hah! Yun Hao memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Cahaya pedang juga menghilang. Ledakan, tubuh, Liu Baoming jatuh ke tanah. Dantian patah, anggota tubuh dan pembuluh darah patah, dan sekarang dia benar-benar. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dari Yun Hao. Dan dia kalah begitu saja. Ini adalah konfrontasi tanpa ketegangan sedikit pun. Dia bahkan tidak melihat gerakan pedang Yun Hao dengan jelas, dia sudah tidak jauh dari kematian. Yun Hao memandang Liu Baoming di tanah, dengan ekspresi acuh tak acuh, ada kalimat, kamu benar sekarang, ada rasa sakit, lebih dari kematian. Lebih menakutkan, suara itu, jatuh. Telapak kaki Yun Hao terangkat. Jatuh. Pukul. Menginjak dua bentang Liu Baoming, yang merupakan suara ledakan. Ah, jeritan dan raungan. Liu Baoming sangat tajam. Yun Hao mengangkat kakinya lagi dan menendang Liu Baoming menjauh. Membunuh Liu Baoming terlalu murah baginya, menghapus kultivasinya, menghapus kemampuannya untuk bertindak, dan menghapus martabatnya sebagai seorang pria. Ini adalah hukuman paling kejam untuk Liu Baoming. Orang ini selalu menjadi seorang alkemis, dan dia juga murid Suyin. Dia telah melakukan kejahatan di kota Liuyun, dan dia sangat sombong. Dia dalam masalah, dan dia akan memiliki banyak dendam untuk menemukannya di masa depan. Samping, Ling Feiyu menatap Yun Hao, air mata mengalir di pipinya yang halus di matanya. Yun Hao, ini benar-benar berubah, dan dia telah menjadi pria yang bisa dia andalkan. Memikirkan keluhan tahun-tahun ini, itu benar, itu sepadan. Yun Hao berjalan di depan Ling Feiyu, menatap kecantikan dengan air mata di wajahnya, dan berkata dengan lembut, maaf, aku membuatmu takut. Ling Feiyu menggelengkan kepalanya dengan keras, meskipun wajahnya penuh air mata, tetapi dengan senyum di wajahnya, emosinya benar-benar dilepaskan, dan dia berinisiatif untuk melemparkan dirinya ke pelukan Yun Hao. Yun Hao, aku sangat bahagia, aku akhirnya menunggu hari ini. Tahukah kamu berapa kali kamu membuatku menangis diam-diam? Merasakan ledakan emosi Ling Feiyu, Yun Hao bisa memahami kesedihan dan rasa sakit di dalamnya. Tidak peduli seberapa bagus bakat kultivasinya, berapa banyak orang yang menjilat peri dewi. Tapi intinya, dia hanyalah seorang gadis yang belum berusia 18 tahun. Sejak kecil, keluarganya telah hancur, dan dia hanya bisa menghadapi segalanya dengan kuat, dan di gym seni bela diri pedang gila, bahunya yang lembut telah membawa banyak hal. Tapi dia, seperti setiap gadis, merindukan suaminya, seorang pria yang berdiri di langit, merindukan suaminya, untuk berdiri di depannya, untuk melindungi dirinya dari angin dan hujan. Sebagian, Yun Hao sebelumnya hanyalah seorang pria sejati. Tangan, Yun Hao dengan lembut menepuk punggungnya dan berkata, di masa depan, jangan menangis, aku akan membuatmu bahagia setiap hari. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.